Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai persiapan penilaian akhir semester matematika kelas 7 untuk nomor 1 sampai dengan 5. Jadi adik-adik persiapkan untuk belajarnya ya. Jadi di nomor 1 ini seekor ikan berada dalam kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Ya, oke, kita akan buat ilustrasinya sedikit ya, walaupun gak terlalu bagus. Misalkan nih ada ikan. Ini ceritanya lautnya ya. Biasanya kalau laut itu kan ini pantai. Ya, ini ada pohon-pohon gitu ya. Nah, di sini ikannya itu berada di kedalaman. Berarti yang namanya dalam adalah ke arah bawah ya. Ke arah bawah, misalkan ikannya di sini. Dia 800 meter. Oke. Di bawah permukaan laut, ikan itu berenang menuju ke permukaan. Oke, yang awalnya dia 800 meter, lalu dia naik lagi. Atasnya itu 150 meter. Berarti ya ini bisa kita lihat apakah jawaban A, B, C, D ya. Kita lihat. Karena dia menuju ke permukaan 950 meter di bawah permukaan laut. Seharusnya kalau misalkan 950 meter ke bawah permukaan laut, berarti kan seharusnya dia tidak menuju ke permukaan air. Nah, kita lihat lagi, yang menuju permukaan air berarti kan berlawanan. Yang awalnya misalkan dari 0 ke 800 ya, dari sini, terus dia 150 ya, ini 700, ini 600, misalkan seperti itu. Berarti dari 100 ke 50 sini ya, maka hasilnya adalah 650 seharusnya. Nah, atau cara matematikanya 800 dikurang 150, karena dia kan berlawanan arah ya. Kalau berlawanan arah kalian bisa buatnya minus. Jadi di sini 650. Tapi di mana? Di bawah permukaan laut atau di atas? Tentu aja di atas ya. Tentu di bawah permukaan air laut seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Itu nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Jadi di ini ada min 2 ditambah min 21 itu sama dengan min 24. Nah, yang kedua itu adalah min 25 dikurang min 43 sama dengan 18. 25 dikali min 7 itu sama dengan 175. Dan yang keempat adalah min 175 dibagi dengan 5 sama dengan min 35. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor ya, ini nomor ya, seharusnya ini nomor. Nah, kalau kalian lihat dari sini ya, kita lihat satu-satu. Yang namanya pernyataan benar berarti itu nggak boleh salah nanti sama dengannya. Min 24, min 21 ya. Ini kita metaforakan menjadi misalkan kamu punya utang 24, utang lagi 21, berarti kan utangnya akan bertambah ya. Utangnya akan bertambah. Jadi di sini 5, di sini 4, di sini minus. Ya, punya utang lagi berarti utangnya nambah banyak ya. Kalau di sini 46, maka bukan ya. Option 1 bukan. Mana yang bukan? Ini bukan. Berarti tinggal option B, C, D. Kita lihat lagi ya. Yang nomor 2. Min 25 dikurang dengan min 43. Oke, kali ini kita akan menggunakan konsep operasinya. Kan tadi seperti ini ya, 43 sama dengan 18. Walaupun nanti ada kurung seperti ini ya, kalian itu anggap aja itu perkalian ya. Kalian anggap perkalian yang dimana min dikali dengan min itu hasilnya adalah positif ya. Maka kita kurungnya kita hilangkan terlebih dahulu yang berada di depan. Jadi min 25, min dikali dengan min, maka hasilnya positif. Maka positif 43. Oke, sekarang kita lihat apakah hasilnya 18 ya. Punya utang 25, terus punya duit 43, dibayarlah utangnya ya. Maka bisa kita buat 43 dikurang dengan 25. 3 dikurang
5 itu 8 karena dia minjem 1 ya tadi. Tinggal harusnya 18 positif. Oke, benar ya. Ini benar yang 2. Sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga kita cek. Gampangnya gini. Kalau ada positif dikalikan dengan negatif, maka itu hasilnya negatif. 25 ini kan positif. Dikali dengan negatif. Harusnya hasilnya negatif, tapi ini positif. Maka nomor 3 bukan. Yang ini bukan. Nah, kita langsung bisa ngecek bahwa jawaban yang benar itu adalah yang C. Kita akan cek ya. Min 175 dibagi 5. Apakah dia hasilnya min 35? Nah, dari sini juga bisa kita menggunakan konsepnya. Min dibagi dengan positif itu hasilnya min. Bener ya? Min dibagi dengan positif hasilnya min. Ini ada minnya ya. Nah, sekarang berarti tinggal 175 dibagi dengan 5. Perkalian 5 supaya mendekati hasilnya 17 dikalikan dengan 3. 3 dikali dengan 5 itu hasilnya 15. Kita kurangkan. 7 dikurang 5. Karena kan 1 dikurang 1 kan 0 ya. Nggak usah kita tulis sebenarnya ya. Kalau 0 nggak usah kita tulis. 7 dikurang 5 itu 2. Dan si 5 ini kita turun. Nah, sekarang 5 supaya mendekati hasilnya 25. Tentu saja dikali dengan 5. 5 dikali dengan 5 itu hasilnya 25. 25 dikurang 25 hasilnya 0. Maka benar ya. Hasilnya adalah min 35. Oke, benar ya hasilnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di nomor 3. Di nomor 3 ini kita harus tahu dulu operasi mana yang diperlukan untuk pertama. Yang pertama biasanya itu adalah pembagian, perkalian, penjumlahan atau pengurangan. Ya, kita lihat di sini. Ini ada perkalian, di sini ada pembagian. Oke, kita pisahkan terlebih dahulu. Berarti min 20 kita pisahkan menggunakan kurung. Ya, biar kalian paham. Jadi 8 dikali 5 kita kurungkan terlebih dahulu, dikurang dengan 18 dibagi dengan min 3 seperti ini. Oke. Min 20 nya kurungnya kita hilangkan, tidak apa-apa. Terus ditambah 8 dikali 5 itu hasilnya 40 dan 18 dibagi dengan 3 positif ya, positif nih, positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif, maka di sini hasilnya negatif. 18 dibagi dengan 3, 18 dibagi dengan 3 itu adalah 6 ya, kok 9 ya, 6 aturan ya. Nah, selanjutnya maka bisa kita buat lagi. Punya utang 20, baik punya uang 20, berarti kan sisa uang di kantong ada 20. Nah, sekarang min dikali dengan min, tentu aja positif. Positif berapa ya? Positif 6 dong ya. Ini kita bisa hilangkan kurungnya. Maka 20 tambah 6 ya tentu 26. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Jika A sama dengan 8, B sama dengan 3, dan C sama dengan 24, manakah bentuk di bawah ini yang benar? Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini ya, bentuk di bawah ini yang benar, maka kalian harus mengecek satu-satu. Gimana caranya? Yaitu dengan memasukkan angka baik A, B, C ke dalam persamaan yang ini ya. Oke, kita cek yang nomor A sama dengan B dikali dengan C. A-nya berapa di sini? 8 ya. Oke, A-nya 8. Ini kita ingatin terlebih dahulu. A-nya
8. Maka kita tulis ini A-nya 8, B-nya berapa? B-nya 3. Maka kita tulis ini B-nya 3. C yang ini berapa? 24. Oke. Sama atau enggak? Misalkan di sini 8 sama dengan 3 dikali 24. Maka atau bisa kita balik 24 dikali dengan 3. 4 kali 3 itu 12. Di sini 1 6 7 72. Nah, 72 ini kan enggak sama dengan ya. Maka nomor A bukan. Sekarang kita cek nomor B. Nomor B ini bagian B ya. A sama dengan B per C. A-nya 8, B-nya 3, C-nya 24. Nah, kalau yang seperti ini adik-adik, kalau kalian lihat ya, maka kalian bisa membagi baik penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Kalau atas dibagi dengan 3, maka yang di bawah harus dibagi dengan 3. 3 dibagi dengan 3 itu 1. 24 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah berapa? 8. Nah, 8 sama 1/8 itu jelas beda. Maka si B juga bukan. Karena kita harus mencari yang sama dengan. Misalkan sama dengan itu 1 ya sama dengan 1. 2 ya sama dengan 2. Gitu ya. Sekarang kita lihat nih yang C. Yang C ini A sama dengan C per B. A-nya 8, C-nya 24, B-nya 3. Ini kita tulis 8, 24 dibagi dengan 3 itu sama dengan 8. Nah, kita ketemu nih. Kalau kita yang namanya benar itu berarti kiri dan kanan angkanya sama ya. 8 sama dengan 8. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Seperti itu adik-adik ya. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Perhatikan tabel suhu di setiap negara di bawah ini. Jadi di sini ada negara yaitu Inggris. Suhu terendahnya min 18 derajat Celcius. Suhu tertingginya itu 38 derajat Celcius. Sedangkan Swedia itu adalah minus 4 derajat Celcius. Dan suhu tertingginya 25 derajat Celcius. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada Prancis, ada Jepang. Suhu terendahnya berapa? Suhu tertingginya berapa? Kita akan bahas pertanyaannya. Berdasarkan tabel di atas, urutkan dari negara tersebut dari yang paling rendah selisihnya. Nah, namanya selisih berarti itu dikurang. Dikurangnya apa? Ya, kita lihat. Suhu tertinggi dikurang dengan suhu terendah ya. Suhu tertinggi dikurang suhu terendah. Suhu terendah. Sekarang kita akan cek Inggris. Ya. Suhu tertingginya 38 derajat Celcius. 38. Karena dikurang, kita tulis dikurang. Buka kurung. Nah, ini adik-adik kalau misalkan lihat ada buka kurung ini dan di sini suhu terendahnya minus, maka kalian wajib menggunakan kurung seperti ini ya. Oke. 38 sama 18 nih. Min dikali dengan min. Ya. Min dikali dengan min hasilnya positif. Maka 38 ditambah 18 sama dengan, ayo berapa? 38 ditambah 18, 56 ya, 56 derajat ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini derajat Celcius. Swedia ya, kita ke Swedia, jauh ke Swedia. Swedia sama dengan suhu tertingginya 25. Kita tulis dikurang karena ini ya, dikurang dengan minus 4 derajat. Minus 4. Sama seperti tadi ya, di sini kita tulis 25 min dikali min itu hasilnya positif 4. Maka 25 tambah 4 adalah 29 derajat Celcius. Ini 29 derajat Celcius. Oke, kita lanjut lagi ke Perancis atau perapatan Ciamis. Waduh. Perancis.
suhu tertingginya 32 ya. 32 dikurang dengan suhu terendahnya yaitu -2 ya, sama dengan 32 minus dikali minus yaitu +2 ya, sama dengan 34. Oke, ini 34. Sekarang Jepang. Waduh, Jepang suhu tertingginya 40 dikurang dengan suhu terendahnya -5, maka 40 minus kali minus plus ya, jadi +5, maka hasilnya 45. Nah, di sini 45. Kita urutkan dari yang selisihnya paling rendah. Yang paling rendah angka berapa sini? 29 ya, si Swedia ya. Swedia, terus Perancis, Jepang, Inggris. Swedia, Perancis, Jepang, Inggris. Ya, jawabannya yang A. Terima kasih adik-adik telah belajar pada video ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.